تعالى متعين وتذكر تذكير النفوة والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسول العمل بهما ابتغى مرضاته وثوابه ساكب سخاتم من الموت بها فيها ثم إلى سيد شفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وأزواجه وذرياتهم وشيخنا في الجنة ودرجاتهم الجنة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا الآخرة كل نية في خيرات الدنيا والخاتمة ونوفق على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وسلم على صلاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسرار الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua, bil khusus nikmatul iman Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah SWT untuk melakukan segala aktivitas kegiatan kita, bil khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan dari pembahasan lalu dalam kitab Jawahirul Quran karya daripada Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimahullah radhiyallahu wa radha nafa'ana bihi bi ulumi bisairil awliya wa salihin bid daraini amin. Terakhir kita sampai pada surah Fussilat. Terakhir kita sudah menyelesaikan dalam ayat-ayat, masih dalam rangkaian ayat-ayat Jawahir. Ayat-ayat merupakan permata Al-Quran, yaitu yang berisi tentang ma'rifatullah. Terakhir kita membahas rangkaian ayat-ayat Jawahir yang ada pada surah Al-Mu'min atau surah Ghafir pada juz 24 masih. Sekarang kita beralih ke ayat-ayat Jawahir di surah Hamim As-Sajdah atau surah Fussilat. Bismillah. Ada alif lam mim sajdah, ya, surah sajdah yang terkenal itu alif lam mim sajdah yang sebelum Yasin itu. Tapi surah Fussilat ini juga dikenal dengan Hamim Sajdah karena memang surah Fussilat ini rangkaian dari Hawamim, 7 surat yang dimulai dengan Hamim, dan kebetulan di situ ada ayat Sajdah, satu-satunya boleh katakan dari 7 rangkaian surat Hamim itu, ya, Al-Mu'min, Ghafir atau Ghafir, Fussilat, Hamim Sajdah, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Dukhan, Jathiyah, Ahqaf. Dari 7 itu yang ada sajdahnya ya surah Fussilat ini, maka dikenal juga dengan Hamim As-Sajdah atau Fussilat karena memang ayat yang pertama itu kitabun Fussilat, ya, ayatuhu, ya. Hamim Tanzilur Rahmanir Rahim, kitabun Fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun.
Itu ayatnya di ayat ketiga itu. Hamim ayat pertama, kemudian Tanzilun minar rahmanir rahim ayat kedua, Kitabun Fussilat ayat ketiga. Maka di ayat ketiga itu ada kalimat Fussilat, sebuah kitab yang diperinci ayat-ayatnya, yang diperjelas, dijelaskan ayatnya sehingga disebut sebagai surah Fussilat, sebagaimana surah Fatir, karena ada kalimat Fatir samawati wal ardh. Rangkaian ayat-ayat jawahir yang ada pada surah Fussilat, di situ Imam Ghazali meletakkan beberapa rangkaian ayat, 1, 2, 3, 4 rangkaian ayat. Rangkaian yang pertama ayat 9 sampai 12 dari surah Fussilat. Nanti rangkaian kedua itu surah ayat 37 sampai 39. Rangkaian ketiga ayat 45 sampai 47. Rangkaian keempat ayat 53 sampai 54. Kita mulai di rangkaian pertama dari surah Hamim Sajadah, itu dari ayat jawahirnya ya, karena memang beliau di sini kan tujuannya hanya mengambil ayat-ayat jawahir sehingga diloncati ayat-ayat yang berisi ma'rifatullah, mengenal Allah SWT. Ayat 9 di situ. Qaulu ta'ala itu isnata asyarata ayatan wa min surati Hamim Sajadah, dari surah Hamim Sajadah ada 12 ayat jawahir yang terbagi pada 4 rangkaian itu. Rangkaian pertama ayat 9 sampai 12, itu pada ayat 9 itu firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul a'innakum latakfuruna birrahman, qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada, dzalika rabbul alamin. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, a'innakum, apakah sesungguhnya kalian latakfuruna, sungguh kalian kufur? Yani apa pantas kalian itu kufur, ingkar, billadzi khalaqal arda, kepada zat yang mencipta, yang mana khalaqa mencipta, siapa dia zat tadi, alladzi al-arda, mencipta akan bumi, fi yaumaini, dalam 2 hari, wa taj'aluna lahu andada, sedangkan kalian ya, atau dan kalian tuh menjadikan lahu bagi alladzi, bagi Allah yang mencipta langit bumi tadi, andadan, sekutu. Dzalika rabbul alamin, sungguh ketahuilah itulah Tuhan Rabbul Alamin, yang kalian kufuri itu adalah Rabbul Alamin, Tuhan seluruh sekalian alam, Tuhan pemilik, penguasa, pencipta alam semesta. Apa pantas kalian kufuri, ya, kalian ingkari, padahal dia mencipta langit, dia mencipta bumi dalam 2 hari, lalu kalian menjadikan bagi dia sekutu, padahal dia mencipta segalanya dengan sendirian. Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang musyrikin, yang mana mereka menyembah bersama Allah Tuhan lain, padahal Allah pencipta segala sesuatu, penguasa segala sesuatu. Ini andadan ainudhara, kalau mau jadikan ya, ini Allah ya, yang kalian mengkufuri, ingin mengkufuri Tuhan yang mencipta langit dalam 2 hari, yaitu hari Ahad dan hari Senin. Untuk jalur lalu andada, maka ada yang dinisbatkan riwayatnya pada Sayyidina Ali, tapi Allah alam lepas benar atau tidak nisbat itu. Ada hari-hari dengan hal-hal yang baik dilakukan itu. Dan contohnya kalau orang mau bangun rumah itu hari Ahad, karena Allah memulai penciptaan bumi ini hari Ahad. Allahu a'lam. Tapi yang pasti kalau yang sahih itu di Sahih Muslim, itu Allah menciptakan nur, cahaya itu di hari Rebu, dan Allah menciptakan al-makruh, hal yang dibenci itu di hari Selasa. Makanya Selasa itu dibacakan doa tolak bala. Ini Sahih Muslim dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, khalaqallahu azza wa jalla turbata yawmas sabt, Allah menciptakan tanah itu hari Sabtu.
Maka fiyal jibal juga hari Sabtu itu Allah ciptakan gunung-gunung. Kalau fiyal jibal yaumal ahad. Allah ciptakan pada, tapi menurut riwayat di Sahih Muslim ini at-turba itu ya tanah atau bumi itu diciptakan hari Sabtu. Hari Ahad Allah ciptakan gunung-gunung pada bumi itu. Kalau kau syajar yang maliatan hari Senin itu Allah cipta pepohonan. Kalau makruh yang matsulasa Allah cipta segala yang makruh yang tidak disukai itu hari Selasa. Kalau nur yang arbi'a Allah ciptakan cahaya itu hari Rebu. Hanya di ta'lim mutalim itu syarahnya ta'lim mutalim. Allah mencipta cahaya itu hari Rebu, dikatakan sudah khalaqan nur yaumul arbi'a fala yubda'u fi amrun illa wa tamam. Maka tidaklah dimulai satu perkara hari Rebu itu kecuali dia sempurna. Hanya kalau manut ta'lim mutalim itu kebanyakan ta'lim itu dimulai lagi itu hari Rebu. Kita pun begitu. Jadi madrasah khairiyah itu saya, di madrasah diniyah itu kita mulai itu hari Rebu. Ya, taklim, ya dengan nur tadi Allah mencipta nur itu hari Rebu. Maka dikatakan entah itu riwayat hadis atau dari musannif sendiri di ta'lim mutalim dikatakan Allah khalaqan nura yaumal arbi'a fama budiya fi amrun illa wa tamma. Allah mencipta nur itu hari Rebu, maka tidak dimulai satu perkara pun di hari Rebu kecuali sempurna. Itu bunyi hadisnya begitu. Ya pokoknya begitu hadisnya ya. Ya kita manut itu. Ya kebetulan itu di ta'lim mutalim terus diadopsi sama musannifnya itu hari Rebu berdasarkan hadis itu. Tapi kalau menurut hadisnya ya bukan hanya taklim, itu dikatakan tidak satu perkara pun dimulai hari Rebu kecuali sempurna, karena itu ciptakannya cahaya di hari Rebu itu. Maka tidak dimulai satu perkara kecuali sempurna. Hari Rebu Allah ciptakan nur, cahaya. Arbi'a. Hari Kamis Allah tebarkan dabbah. Makhluk-makhluk yang melata di muka bumi ini Allah tebarkan wabatsa fiha dawab yaumul khamis. Wa khalaqa Adam ba'dal asri min yaumil jumu'ah. Allah cipta Adam setelah asar hari Jumat. Di akhir khalqi, di akhir penciptaan, di akhir saat Jumat, di akhir saat dari saat-saat di hari Jumat itu. Fima bainal asr ila lail, mulai dari asar, antara asar sampai terbenam matahari. Itu Allah cipta Adam alaihissalam hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Itu di Sahih Muslim. Jadi apakah kalian kufur? Apa pantas kalian mengkufuri bila dikufur kepada zat yang mencipta bumi pada 2 hari itu? Menurut tafsirnya Baghawi, 2 hari itu tadi hari Ahad dan hari Senin. Wa taj'aluna lahu andadan, lalu kamu menjadikan bagi Allah itu andadan, sekutu-sekutu. Dzalika Rabbul Alamin, itulah Allah yang seperti itulah sebetulnya dialah Rabbul Alamin, maka bagaimana kalian mengkufuri dia? Padahal dia Rabbul Alamin. Wa ja'ala fiha rawasiya. Lalu Allah jadikan Ini di ayat ini Allah merinci yang sudah diglobalkan secara gemblengan itu di surat Al-A'raf yang sudah kita bahas waktu lewat di surat Al-A'raf itu ayat 54. Itu Allah mengatakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi di 6 hari. Yahudi nambah sendiri. Hari Sabat Allah istirahat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yahudi. Gak enak kalau udah rame dah enak Yahudi. Katanya Allah nyiptakan tuh hari Ahad sampai hari Jumat. Hari Sabtu Allah istirahat. Yahudi bilang. Lalu sampai turun ayat itu di surah Muhammad SAW di
khalaqal arda walam ya'ya bi khalqihinna, dan Allah tidak payah untuk mencipta langit dan bumi itu, kata Allah. Allah tidak payah untuk mencipta langit dan bumi itu. Jadi ini perincian dari yang disebut di surat Al-A'raf bahwa Allah mencipta langit dan bumi 6 hari. Dari 6 hari itu 2 hari Allah ciptakan bumi, termasuk penghiasannya, gunungnya, semuanya itu selama 2 hari. Ya. Dan sudah kita bahas waktu kita bahas surat Al-A'raf ini, Allah mampu kun fayakun langsung jadi tanpa proses, tapi Allah ingin memberikan contoh untuk pelan-pelan. Oh, ya nanti akan nanti ada penjelasannya lebih lanjut. Ini 2 hari, ya masa mau 8 hari kan ngambil dari mana, mau ikut apotek 25 jam, 1 jamnya ngambil dari mana? Ya 6 hari, yang 2 hari itu masuk 6 hari itu. Kalau masuk 3 hari lagi lah 9 hari lah. Dari mana ngambil harinya 2 hari lagi? Ini benian. Jadi apa tadi? 2 hari itu Allah cipta bumi. Yang di surat Al-A'raf itu global, gemblengan secara menyeluruh. Allah bilang Allah mencipta langit dan bumi 6 hari. Nah, di sini diperinci, nanti akan kita dapat perinciannya di ayat ini dan ayat-ayat yang setelahnya tentang 6 hari itu. Di ayat ini. Makanya dikatakan bahwa ayat ini itu perincian tafsil daripada apa yang mujmal, apa yang global di surat Al-A'raf itu, ayat 54. Di antaranya di ayat ini, di ayat 9 Allah katakan Allah cipta bumi itu 2 hari. Sedangkan di ayat Al-A'raf itu bumi dan langit total Allah cipta itu 6 hari. Nah, Allah mencipta bumi saja ini 2 hari. Wa ja'ala fiha rawasiya. Itu belum titik, masih terus lanjut ayatnya. Jadi temanya itu masih berlanjut, topik ayat itu. Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Dan Allah menjadikan fiha di bumi itu rawasiya, gunung-gunung, min fawqiha di atasnya, wa baraka fiha, dan Allah memberkahi. Ya. Allah memberkahi baraka fiha padanya, pada bumi itu tadi, wa qadara fi aqwata, lalu Allah menentukan pada bumi itu aqwataha, makanan-makanannya, fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari, sawa'an lisailin, ya. Dalam 4 fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari, ya, sawa'an lisailin, memadai untuk, ini cukup, sawa'an lisailin, untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan, untuk mereka yang meminta, ini yang memerlukan kebutuhan. Dalam 4 hari itu Allah tentukan makanan pokok bagi bumi ini, dan itu cukup untuk penduduknya sampai sekarang pun, dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam. Tsumma stawa ila samai wa yadkhulun. Kemudian Allah berkuasa kepada langit. Kalau diartikan bersemayam, masa Allah itu bertempat di langit? Ya, kalau begitu berarti Allah berpindah. Dan berpindah itu ya sifatnya makhluk, hadis, hudus. Mustahil Allah itu. Jadi Allah mencipta bumi itu pada 2 hari, lalu Allah jadikan gunung-gunung, Allah tentukan makanannya yang ada di bumi itu semua selama 4 hari. 4 hari ini termasuk 2 hari tadi yang mencipta, ya. Jadi penciptaannya sama penghiasannya itu total 4 hari. Karena 2 hari berikutnya Allah mengurusi langit. Di situ. Dan ini nanti dipertanyakan, ini seolah bertentangan, dan memang masuk di ayat ini
orientalis untuk meragu-ragukan orang yang tidak ngerti itu tentang isi Quran. Mereka memutarbalikkan kata-kata. Padahal bukan seperti yang mereka pahami. Khalaqal arda fi yaumaini. Nah, waqadara fi aqwata, Allah menentukan kadar aqwat, qut, makanan-makanan pokoknya yang diperlukan daripada rezeki, tempat bercocok tanam dan seterusnya. Itu pada hari Selasa dan Rebo. Fahuma ma'al yaumaini sabiqani arba'atun. Maka 2 hari ini bersama dengan 2 hari yang tadi menjadi 4 hari. Tsumma stawa ila samai wa yadukhanun. Kemudian Allah berkuasa atas langit. Yang mencipta langit. Istawa ila sama. Kemudian Allah menuju ke langit. Jadi untuk mencipta, membentuk langit itu. Wa yadukhanun, sedangkan langit itu masih berupa asap. Ya. Faqala laha walil ardi tiya. Maka berfirman Allah kepada langit, walil ardi, dan juga kepada bumi, i'tiya, datanglah kalian berdua wahai langit dan bumi, tau'an, baik secara sukarela, au karhan, atau secara terpaksa. Qalata, maka bumi dan langit berkata, ataina ta'iin, kami datang dengan taat ya Allah. Ataina ta'iin. Faqadhahunna sab'a samawatin fi yaumaini. Nah, di sini masuk orientalis ini. Entah balul-balulan apa balul betulan orientalis itu. Faqadhahunna sab'a samawatin, maka Allah memutuskan hunna, langit itu menjadi sab'a samawat, 7 petala langit. Fi yaumaini, dalam 2 hari. Nah, dia ingin mencoba bermain kata di sini, kata dia 2 hari tambah 4 tambah 2 itu kan 8. Ini berarti kontradiksi dengan ayat yang 6 itu katanya. Ini tidak ngerti bahasa Arab. Maksud 4 hari itu 4 hari bersama dengan 2 hari penciptaan tadi. Ya kan? Fi arba'ati ayyam sawa'al lisairin, dalam 4 hari. Itu plus yang mencipta 2 hari tadi, ditambah 2 hari Allah membuat gunung dan sebagainya, akwat, makanan-makanan, itu 2 hari sehingga jumlahnya 4 hari. Faqadun sama-samatin fi yaumaini, itu 2 hari untuk mencipta langit sehingga totalnya 6 hari. Bukan seperti yang dikatakan orientalis. Sama dengan orang mengatakan saya pergi ke Jakarta itu 4 hari. 2 hari saya sampai di Solo. Nanti kan 2 hari tadi kan termasuk perjalanan yang 4 itu. Saya mampir di Solo umpama. Terus saya jalan lagi. Sehingga sampai ke Jakarta saya 4 hari. Masa ya 4 tambah 2 terus 6 hari kan ya enggak. Ya 2 hari itu yang termasuk perjalanan itu. Faqadahunna sab'a samawatin fi yaumaini, maka Allah menetapkan, ya, Allah menciptakan 7 langit itu dalam 2 masa, itu 2 hari. Fi kulli sama'in amra wa auha fi kulli sama'in amra, lalu Allah mewahyukan urusan masing-masing kepada setiap langit itu. Allah mewahyukan urusan masing-masing. Wa zayyana sama dunya bima sabiha wa ifdha, dan kami hiasi langit dunia itu dengan masabih, dengan lentera-lentera, itu bintang-bintang. Wa hifdhan, dan kami ciptakan bintang itu juga untuk memelihara langit dari mencuri dengarnya para jin tadi. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah ketentuan al-azizil alim. Tuhan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ini Allah SWT mencipta daripada
langit itu, mencipta bumi itu, kemudian Allah memberkahi di bumi itu dengan apa yang Allah ciptakan daripada laut, sungai, pohon, buah-buahan. Allah berkahi, ini Allah tambahkan keberkahan pada bumi itu dengan berbagai macam fasilitasnya dengan di bumi ini. Allah menentukan akwat, menentukan daripada makanannya di bumi ini. Sebagian menafsirkan Allah qasama fil ardi, maksudnya qaddara aqwata, Allah bagikan di bumi ini rezeki-rezekinya hamba dan juga sekaligus para bahaim, hewan ternak, semua hewan-hewan Allah bagikan rezekinya. Sebagian lagi menentukan qaddara aqwata itu maksudnya Allah tentukan di setiap negeri sesuatu yang tidak ada di negeri lain. Yang sesuatu itu untuk penghidupan warga penduduk negeri itu. Yang mana Allah tentukan di negeri lain yang tidak sama dengan yang ada di situ, sehingga saling membutuhkan. Yang satu ada pertukangan, yang satu ada perdagangan, yang satu ada, sehingga saling memerlukan satu sama lain sehingga terjadi kehidupan, pertukaran, sehingga terjadi peniagaan. Atau makna yang lain, qaddara fi aqwataha itu Allah tentukan roti bagi sebagian penghuni wilayah. Allah tentukan kurma bagi penghuni wilayah yang lain. Allah tentukan jagung, makanan pokoknya itu, bagi penghuni yang lain, dan seterusnya. Begitu Allah tentukan masing-masing akwat. Akwat jamak dari kut. Kut itu sering dipakai untuk makanan pokok. Fi arba'ati ayyam, dalam 4 hari. Ya. Yang Allah maksud adalah mencipta bumi sendiri dan menentukan makanan pokoknya tadi, serta menghiasi dengan gunung dan semua itu 4 hari. Plus 2 hari yang tadi mencipta itu tadi. Itu pada hari, 2 harinya itu pada hari Selasa dan Rabu. Sedangkan penciptanya itu hari Ahad dan Senin. Maka bersama Ahad dan Senin berarti 4 hari mencipta bumi itu. Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Kemudian sawa'an lis-sa'ilin, ya. Atau qiraat yang lain sawa'un lis-sa'ilin, ya. Istawat sawa'an, ini sempurna dengan kesempurnaan semua yang Allah tentukan tadi bagi sa'ilin, bagi orang yang memerlukan. Ini sempurna maksudnya tidak berlebih, tidak pula kurang. Tsumma stawa ila samai, kemudian Allah mengarah ke langit untuk mencipta. Ini amada ila khalqis sama, maksudnya istawa ila sama itu amada ila khalqis sama. Allah menyengaja kemudian untuk mencipta langit. Wa yadkhulun, sedangkan ketika itu langit itu masih berupa asap, masih berupa kabut, masih berupa asap. Dan di dunia barat itu dikenal teori kabut nebula, tentang teori asal-usul penciptaan alam semesta itu. Wallahu a'lam. Kabut nebula. Planet-planet itu konon itu dari asap yang kemudian berproses lama-lama memadat dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wa yadkhulun, dan asap langit itu masih berupa asap. Faqala lah, maka Allah berfirman kepada langit dan pada bumi, i'tiya taw'an aw karhan, datanglah kalian berdua secara sukarela atau terpaksa. Ya. Jadi datanglah kau kepada apa yang saya perintahkan kepada keduanya, maksudnya datanglah, laksanakanlah apa yang saya perintahkan itu. I'tiya maksudnya if'alhu, yani if'al. Ya. Sebagian menafsirkan i'tiya di situ maksudnya akhrija, keluarkan oleh kalian berdua apa yang bermanfaat untuk penghuninya, wahai langit, wahai bumi. Sebagian menafsirkan i'tiya tawan akaran itu maksudnya wahai langit, terbitkanlah mataharimu, bulanmu, bintang-bintangmu, wahai bumi, ya, pancarkanlah mata airmu
sungai-sungaimu, buah-buahmu untuk orang penghuninya. Jika kalian tidak mau taat untuk melakukan itu, maka saya akan paksa kalian berdua untuk melakukannya. Maka kedua-duanya mengatakan ataina ta'iin. Kami datang dengan taat. Kemudian jadi bukan berarti langit buminya mengatakan ta'iin. Ya. Bukan mengatakan keduanya. Di situ kan ataina ta'iin. Tidak mengatakan ataina ta'iatain. Sebab langit dan bumi itu dua-duanya dianggap muannas. Harusnya kalau kami itu maksudnya cuma langit dan bumi, itu ataina ta'iatain, bukan ta'iin. Tapi bentuknya musanna muannas. Harusnya dua sama-sama muannas. Tapi di situ dikatakan ataina ta'iin. Tidak dikatakan ta'iatain. Sebab Allah itu berfirman bukan hanya kepada langit dan bumi, tapi kepada siapa-siapa yang ada di langit dan bumi. Itu berupa malaikat. Maka semuanya memenuhi perintah Allah dengan mengatakan ataina ta'iin. Jadi malaikat-malaikat berkata begitu. Nah, karena bumi dan langit termasuk di situ yang dikhitopi, maka seolah diperlakukanlah bumi dan langit ini seperti malaikat yang bisa menjawab itu. Maka seolah-olah langit dan bumi itu juga mengucapkan ta'iin. Padahal yang mengucap itu ya malaikat-malaikat Allah perintahkan untuk mengatur itu semua. Tapi karena langit dan bumi juga dikhitopi, maka dianggaplah mereka juga yakil, berakal. Padahal mereka kan la yakil, makhluk yang tidak berakal. Sehingga masuk ke dalam kata ataina ta'iin. Itu. Kemudian apa? Nah, ayat ini seolah nampak bertentangan dengan ayat di surat An-Nazi'at, "A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha." Apakah kalian asyaddu khalqan, makhluk yang lebih kuat, amis sama'u ataukah langit, banaha, yang kami cipta langit itu, rafa'a samkaha fasawwaha, kami tinggikan samkaha, daripada bangunan langit itu, fasawwah, dan kami sempurnakan bangunan langit itu, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha, ya. Dan kami tutupi langit itu dengan malamnya, dan kami keluarkan waktu duhanya, terangnya. Wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu, setelah penciptaan langit, dahaha, Allah hiasi. Padahal kalau menurut surat Fussilat ini, penciptaan bumi dulu 4 hari. Baru setelah itu Allah mencipta langit 2 hari. Kalau di sini dikatakan wal arda ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu, setelah bicara langit Allah ba'da dzalika ba'da khalqis sama, kan gitu. Setelah mencipta langit, dahaha, Allah hiasi bumi itu. Dan seolah bertentangan. Sedangkan di surah Fussilat sudah cipta bumi beserta gunung-gunung tadi itu 4 hari. Tsumma stawa ila sama'i, kan gitu. Fasawna sab'a samawat. Wasyan alim. Dan faqadun sab'a samawatin. Ya. Maka Allah cipta bumi itu, langit itu fi yaumaini, dalam 2 hari. Ya. Penciptaan langit itu dikatakan di Fussilat itu tsumma stawa. Kemudian Allah menyengaja untuk mencipta ila sama, kepada langit. Itu tsumma, ada kata kemudian. Kemudian itu berarti kan terjadi setelah
khalqul ardi yang 4 hari. Ya kan? 4 hari baru 2 hari mencipta langit. Sedangkan di Naziat, di surah An-Naziat, amis sama ubana rofa samka fasawwa utasyara akhraja duha thumma wal ardo ba'da dzalika dahaha. Bumi setelahnya ini Allah hiasi. Kan seolah bertentangan. Nah, jawabannya, ini pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Abbas, riwayatnya di Bukhari di kitab tafsir. Ketika membahas tafsir surat Hamim ini, Hamim Sajadah ini di kitab tafsir di Sahih Bukhari, tapi di bagian tafsirnya. Itu ada hadis panjang tentang pertanyaan orang tentang ayat ini yang seolah nampak bertentangan. Jawab, ya, jawabannya adalah ya ayat setelahnya itu wala ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'alakum wa li'anamikum. Yang dimaksud dahwul ardi itu adalah menghiasi bumi, itu maksudnya adalah itu akhraja minha ma'aha wa mar'aha itu. Allah mengeluarkan mata airnya dan tempat-tempat mar'ah gembalaannya. Dan itu terjadi setelah penciptaan langit. Adapun penciptaan bumi, maka itu terjadi sebelum penciptaan langit dengan nas tadi. Ya. Dengan nas tadi. Kemudian Ibnu Abbas menjawab di Sahih Bukhari itu khalaqal arda fi yaumain. Allah menciptakan langit itu dalam 2 hari. Tsumma khalaqas sama, kemudian Allah mencipta langit. Baru tsumma stawa ila sama, ya, mencipta langit, istawa ila sama, fasawwahuna fi yaumaini akharaini, kata Ibnu Abbas. Lalu Allah menyempurnakan penciptaan langit pada 2 hari yang lain. 2 hari mencipta bumi, kemudian ke langit mencipta langit, kemudian 2 hari lagi untuk menghias bumi itu. Dahaha itu dahwul ard atau daha itu terjadi setelah khalqus sama. Wal ardo ba'da dzalika daha. Tapi khalaqnya, penciptaan bumi itu terjadi sebelum khalqus sama. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi beliau menjawab khalaqal ardo fi yaumaini tsumma khalaqus sama. Tsumma stawa ila samai fasawna fi yaumaini akharaini. Kemudian Allah mencipta langit pada 2 hari yang lain selain 2 hari yang padanya dicipta bumi tadi. Tsumma dahal ardo, baru setelah itu Allah menghias bumi yang sudah dicipta tadi. Allah baru menghias bumi yang sudah dicipta tadi. Wa dahyuha an akhraja minal ma' wal mar'a. Maksudnya dahyul ard itu adalah Allah mengeluarkan dari bumi itu mata airnya, yaitu sungai dan sebagainya itu, wal mar'ah, dan padang gembalaannya. Dan Allah ciptakan jibal, gunung-gunung, wal jamad, benda-benda mati yang ada di bumi, akam, dataran-dataran tinggi. Wama bainahuma, dan apa yang antara keduanya, fi yaumaini akharaini, itu terjadi pada 2 hari yang lain. Maka genap 6 hari. 2 hari khalqul ard, 2 hari khalqus sama, dan sawahuna sabah samawati 2 hari. Kemudian 2 hari berikutnya dahyul ard, penghiasan bumi setelah dicipta di awal. Maka jumlahnya adalah 6 hari. Ya. Maka khuliqatil ard wa ma fiha min syai'in fi arba'ati ayyam wa khuliqatis samawati fi yaumain. Itu jawaban dari Abdullah bin Abbas ketika ditanya. Panjang dan lebar di Bukhari disebutkan. Kemudian dan ayat itu sawa al-sa'il itu mirip dengan firman Allah yang lain, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan Allah mendatangkan pada kalian dari setiap apa yang kalian minta atau yang kalian perlukan. Tsumma stawa ila samai dukhulun. Kemudian Allah
menyengaja untuk mencipta kepada langit sedangkan langit masih dalam keadaan dukhon berupa asap, ya. Itu bukharul ma', itu asap dari uap air yang naik, ya. Daripada air itu, uap air yang naik daripada air ketika Allah cipta bumi itu. Kemudian jadi langit sedangkan langit masih berupa asap, gas, berupa gas. Maka Allah mengatakan qala la wal ardi tawan aw karhan qala ta'ataina tha'iin. Maka Allah memanggil langit dan bumi, datanglah kalian berdua, ini taatilah perintah Allah. Maka mereka mengatakan kami datang dalam keadaan tha'iin, taat. Kemudian Fakutuhuna sab'a samawatin biyaumaini, maka Allah mencipta 7 lapis langit dalam 2 hari. Faragha, Allah selesaikan taswiyatihinna min taswiyatihinna, penyempurnaan langit itu sab'a samawat, mencipta langit menjadi 7 lapis biyaumaini dalam 2 hari yang lain. Itu hari Kamis dan hari Jumat. Wa fi kulli sama'in amroha. Dan Allah mewahyukan pada setiap langit itu perkara-perkaranya yang Allah sudah tentukan. Itu apa yang diperlukan oleh para malaikat yang menguasainya, semua sudah Allah wahyukan pada malaikat-malaikat yang Allah kuasakan bagi kepada mereka itu langit-langit itu tadi. Wa zayyana sama dunia musabiha wa hifdha, dan kami jadikan hiasi langit dunia itu dengan lentera-lentera, itu berupa bintang-bintang, wa hifdha, dan sebagai penjagaan daripada syaitan dari mencuri dengar. Dzalika takdirul azizil alim, itulah ketentuan Allah yang Maha Aziz, Maha perkasa lagi Maha Alim, Maha mengetahui. Dan Aziz ini yang perkasa, mengalahkan segala sesuatu perkaranya. Al-Alim ini mengetahui segala gerak-gerik dan diamnya semua makhluk. Kemudian beralih kepada ayat berikutnya, itu min ayati lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan termasuk tanda kekuasaan Allah adalah al-lailu wan nahar. Itu pada surah Fussilat ayat 37 sampai 39. Min ayati, termasuk tanda kebesarannya Allah adalah malam, al-lailu wan nahar, malam dan siang, wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud pada matahari dan jangan pula sujud pada bulan. Usjudu lillah. Sujudlah kalian, menyembahlah kalian kepada Allah. Jangan menyembah pada matahari dan jangan pula kepada bulan, karena keduanya makhluk. Karena dua-duanya termasuk tanda kebesaran Allah, bukan Tuhan itu sendiri. Wajudu lillahi, sujudlah, taatlah kalian pada Allah alladzi khalaqahunna, yang telah mencipta semua itu, yang mana Allah telah mencipta mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kalian betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in istakbaru, jika kalian menyombongkan diri, faladzina inda rabbika yusabbihuna bil laili, maka malaikat-malaikat yang berada di sisi Tuhanmu, mereka yusabbihuna bil lail, mereka selalu bertasbih kepada Allah bil lail wan nahari, malam hari dan siang hari, tidak ada hentinya. Wa hum la yasamun, sedangkan mereka tidak jenuh, tidak jemu-jemu. Malaikat itu bertasbih kepada Allah SWT siang dan malam. Itu ayat sajadah di situ. Ayat untuk perintah sujud. Tidak jenuh, la yasamun, untuk
Tidak jenuh apa? Yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar. Bertasbih kepada Allah siang dan malam dan siang. Sehingga dikatakan dari situ juga dari surat Al-Anbiya, subhanallah wa nahara la yafturun. Di surat Al-Anbiya. Mereka selalu tasbih kepada Allah laila wan nahara, malam dan siang la yafturun, tidak henti-henti. Dari situ diambil oleh ulama bahwa malaikat itu tidak tidur, la syurb, la akla, tidak juga makan, dan juga minum, karena Allah kabarkan malaikat itu terus bertasbih. Malaikat bila ubla akla la syurba wala nauma lahu. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Diambil dari mana? Yaitu dalilnya diambil dari situ. Karena malaikat itu terus bertasbih la yafturun, tidak henti-henti. Di sini dikatakan yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yas'amun. Mereka tidak jenuh, tidak bosan-bosan untuk bertasbih kepada Allah malam dan siang. Terus begitu sehingga tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Wa min ayati, termasuk kebesaran Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, annaka taral arda khasyiatan. Bahwasanya kau melihat bumi itu tunduk, khusyuk. Kau melihat bumi itu khasyiatan, atau maknanya tunduk itu khasyiatan, maknanya kering atau tandus. Fa idza anzalna 'alaihal ma'a tazzat, dan apabila kami turunkan alaiha kepada bumi yang tandus dari al-ma'a, air itu hujan, ihtazzat warobat, maka ihtazzat bergerak bumi itu. Bergerak, maksudnya bergerak itu ditembus oleh tumbuhan dari dalam tanah itu tumbuh ketika diturunkan air. Ihtazzat bergerak bumi. Warobat, dan tumbuh subur. Warobat. Innalladzi ahya la muhyil mauta, sesungguhnya zat yang menghidupkan tanah yang tandus itu sungguh mampu untuk muhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia maha kuasa atas segala sesuatu. Lanjut ya, apa lanjut ini tuh? Lanjutannya nanti setengahnya di pertemuan akan datang berarti. Itu termasuk kekuasaan Allah. Tanda kekuasaan Allah adalah Allah mencipta tadi itu malam, siang, matahari, bulan. Malam dengan kegelapannya dan ketenangannya, teduhnya malam. Siang dengan terangnya, dengan cahayanya. Masing-masing ada hikmah masing-masing. Malam siang untuk bergerak, beraktivitas, malam untuk beristirahat. Semuanya saling silih berganti, ya. Silih berganti. Juga matahari dengan cahayanya, syamsu wal qamar, juga bulan di malam hari tetap memberi cahaya di malam hari meskipun gelap dengan cahaya bulan. Di siang hari dengan cahaya matahari, dan semuanya juga ada falak. Ada garis edar masing-masing, orbit masing-masing di langit. Juga ada hikmah lainnya untuk mengetahui pergantian siang dan malam, sehingga ada hitungan hari, bulan, tahun, dan sebagainya. Dan itu manfaat bagi kehidupan manusia untuk menunaikan hak. Utang piutang, muamalah perlu kepada hari, pada perhitungan. Maka Allah buat silih berganti malam siang itu, matahari, bulan. Sehingga masing-masing untuk perhitungan, ada kalender lunar berdasarkan bulan seperti Hijriah, ada kalender sistem solar seperti kalender matahari, seperti kalender Masehi. Ya. Maka di sini Allah jadikan, karena memang matahari dan bulan ini paling bagusnya yang disaksikan oleh makhluk di alam atas itu, di atas langit, makhluk yang di bawah bumi memperhatikan matahari dan bulan itu paling bagusnya makhluk. Ya. Al-anwa abdani min abidih. Dan bahwasanya matahari dan bulan itu termasuk hamba dari hamba Allah. Maka Allah berfirman, jangan kamu menyembah matahari dan jangan pula kepada bulan. Sujudlah kepada Allah. Terutama ketika terjadi gerhana matahari atau bulan, maka sujudlah. Sekaligus perintah untuk sholat, yaitu isyarat untuk sholat ketika gerhana itu tadi. Karena dua-duanya adalah tanda, seperti sabda Rasulullah di hadis Bukhari,
Innama ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatih. Keduanya tidaklah terjadi gerhana karena lahirnya seseorang, hidupnya seseorang, tidak pula terjadi gerhana karena matinya seseorang. Tapi dua-duanya adalah tanda dari kebesaran Allah. Karena ketika itu terjadi gerhana matahari itu pas meninggalnya putra Nabi itu Ibrahim alaihissalam. Ibrahim radhiyallahu anhu bin ibnu Nabi. Wafat ketika itu, pas wafat Ibrahim terjadi gerhana. Orang pada ngomong ini gara-gara putranya Nabi Muhammad meninggal. Gerhana matahari gelap waktu itu. Ketika Ibrahim wafat, terjadi gerhana matahari. Ya. Maka kata orang ini gerhana matahari terjadi karena Ibrahim ini. Terus Rasul langsung pidato itu. Rasulullah. Dan hadis ini menarik sebagian ilmuwan di barat sehingga masuk Islam gara-gara hadis ini. Kata dia, kalau Muhammad itu mau memanipulasi supaya orang taat pada dia bisa saja katakan, oh iya, ini terjadi gara-gara putra saya. Tapi Rasul malah tidak bilang begitu. Rasulullah malah beliau berpidato, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatih. Ya. Fa innahuma ayatillah yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Allah menakut-nakuti dengan gerhana matahari dan bulan itu, menakut-nakuti hambanya supaya mereka takut. Fadzara'aitumuhuma, kalau kalian melihat keduanya gerhana matahari gerhana bulan, fafzau ila shalah, maka buru-buru kalian menuju kepada sholat. Itu pidatonya beliau. Maka beliau tidak mengatakan, oh iya ini mati gara-gara apa? Karena gara-gara anak saya mati. Seandainya beliau mengatakan itu pun orang bakal percaya. Itu memanipulasi, itu memperkuat kedudukan beliau. Tapi beliau tidak mengatakan itu. Dan tentu dia meyakini bahwa Rasul itu benar. Bukan orang yang jujur, bukan. Saya beliau mau bohong ya, Rasul manipulasi saja itu lebih meyakinkan orang itu tentang kehebatan beliau. Itu karena mati karena terjadi karena matinya putra beliau Ibrahim. Radhiyallahu anhu. Ibrahim putra Nabi. Itu wafat setahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Maka sujudlah kepada Allah. Jangan kau sujud pada matahari, jangan kau sujud pada bulan. Wasjudu lillah, sembahlah atau sujudlah kepada Allah yang mencipta semua itu kalau memang betul-betul kalian menyembah Allah. Ya, kalau betul-betul jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, karena tidak bermanfaat penyembahan kalian kepada Allah bersama dengan penyembahan kalian kepada selain Allah, berarti itu syirik. Fa in istakbaru, kalau kalian masih sombong, maksudnya sombong untuk bertauhid, untuk mengibadahkan hanya kepada Allah saja, maka falladzina inda rabbik, maka lihatlah, perhatikanlah malaikat yang di sisi Tuhanmu itu, al malaika maksudnya yusabbihuna lahu bilail wan nahar. Mereka selalu bertasbih pada Allah pagi, siang dan malam, dan mereka tidak henti, tidak bosan dengan tasbih mereka. Malaikat saja yang begitu mulia sujud hanya kepada Allah. Masa kalian masih sombong untuk mentauhidkan Allah. Ya. Dalam sabdanya Rasulullah SAW memperingatkan, la tasubbu laila wala nahar wala syamsa wala qamar wala riyah wa natursil rahmatan qaumin wa adzabal qaumin. Jangan kalian mencaci malam atau jangan pula mencaci siang hari, jangan pula mencaci matahari, jangan pula mencaci bulan, jangan pula mencaci angin, sebab Allah utus mereka itu untuk rahmat bagi satu kaum, dan terkadang Allah utus untuk azab bagi satu kaum. Ini mereka itu diperintah oleh Allah. Kalau kalian mencaci mereka berarti mencaci yang memerintah mereka. Mereka itu tunduk di bawah perintah Allah. Angin bertiup kencang pada kaum Ad, itu atas perintah Allah. Jangan kalian caci angin itu. Karena mereka itu cuma menjalankan perintah Allah. Kalau kalian caci berarti kalian mencaci yang memerintah mereka. Itu Allah SWT.
Min ayatihi anaka taral ardu khasyiatan ay hamidatan wa nabatan. Wallahu a'lam bishawab. Iyanya